Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Nah, hari ini mari kita belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah konsep dasar dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Perubahan wujud benda adalah fenomena fisika yang merujuk pada transformasi atau perubahan bentuk suatu benda dari satu fisik ke fisik yang lain tanpa mengubah komposisi kimianya. Sekarang mari kita bahas. Nah, yang pertama, mari kita bahas jenis benda berdasarkan wujudnya. Nah, jadi benda berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama, benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu benda padat. Benda padat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, pertama, bentuk dan volumenya tetap. Benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Kemudian, bentuk dapat berubah dengan perlakuan tertentu, misalnya dipanaskan. Dan yang ketiga yaitu zat penyusunnya sangat rapat. Contohnya adalah kursi dan batu. Nah, jenis yang kedua yaitu benda cair. Benda cair memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bentuk berubah sesuai wadahnya dan volume tetap. Kemudian yang kedua, permukaannya akan selalu datar. Dan yang ketiga, zat penyusunnya kurang rapat. Contohnya adalah air dan kecap. Dan jenis benda berdasarkan wujudnya yang terakhir adalah benda gas. Sifat-sifat dari benda gas yaitu bentuk berubah sesuai wadah. Jadi benda gas akan selalu mengikuti wadahnya. Kemudian yang kedua, mengisi seluruh ruangan. Dan yang ketiga, zat penyusunnya tidak rapat, sehingga jarak molekul dan partikel pada benda gas renggang serta mudah berubah karena dipengaruhi oleh susunan yang tidak teratur. Contohnya adalah balon yang ditiup. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada 6. Yang pertama yaitu mencair. Yang kedua adalah membeku. Dan yang ketiga adalah menguap. Yang keempat adalah mengembun. Yang kelima adalah menyublim. Dan yang terakhir adalah mengkristal. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan fase yang terjadi ketika suatu benda padat mengalami peningkatan suhu dan menerima energi panas yang cukup untuk meleleh dan berubah menjadi benda cair. Contohnya adalah es yang mencair dan mentega yang dipanaskan. Nah, yang kedua adalah membeku. Membeku adalah perubahan fase yang terjadi ketika benda cair berubah menjadi benda padat karena penurunan suhu. Nah, ini merupakan kebalikan dari proses mencair tadi ya, teman-teman. Contohnya adalah air yang berubah menjadi es batu setelah kita masukkan ke freezer. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda cair berubah menjadi bentuk gas atau uap. Penguapan terjadi ketika benda cair menerima energi panas baik melalui peningkatan suhu atau melalui transfer panas dari lingkungan sekitar. Contohnya adalah air yang dipanaskan. Nah, selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Proses mengembun terjadi ketika uap air yang ada di udara bersentuhan dengan permukaan yang memiliki suhu lebih rendah dari suhu embun. Nah, sehingga uap air tersebut kehilangan cukup energi panas untuk berubah menjadi cairan atau padat. Contohnya adalah tetesan air di daun. Nah, yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan bentuk suatu benda dari padat menjadi gas. Proses menyublim membuat molekul yang awalnya saling berdekatan menjadi saling berjauhan serta tidak beraturan. Contohnya adalah kapur barus menjadi gas. Nah, perubahan wujud benda yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas berubah menjadi padat, teman-teman. Selama proses ini, zat melepaskan energi panas. Peristiwa mengkristal dapat dipicu oleh penurunan suhu atau pelepasan panas dari benda tersebut. Contohnya adalah terbentuknya es salju.
Nah, itulah macam-macam perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, silahkan kalian cari perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kalian ya. Lalu, kalian amati, termasuk perubahan wujud benda apakah sih itu? Nah, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya.